maksudnya nggak maksimal gitu loh damagernya. Jadi kayak bakal wasting apa yang dilakukan oleh seorang Val. Atau jangan-jangan ini adalah Swilo dengan menggunakan Beatrix. Oh, bisa jadi. Karena ya mau nggak mau yang punya damage Beatrix di sini. Sementara Lilia kan bukan yang tipikal meledak langsung instan kayak Harley. Bakekok enggak? Oke. Iya betul banget. Oke, tapi kali ini Momochan, menurut Momochan, kamu lebih suka draftnya ke arah mana? Aku lebih suka ke arah Onyx sih, karena aku pengen ngeliat sesuatu yang baru juga, ngeliat bagaimana Pets ini bener-bener berjalan tentunya dengan Guinevere yang sekarang baru muncul lagi, Ji. Ya, betul sekali toh. Kalau Profesor KB yang terhormat. Wah, aku suka banget sih picknya Onyx sih. Kamu suka pick Onyx? Ini nggak tahu kenapa ya, aku kalau misalkan udah ada patch baru, kita baca, terus tiba-tiba dijadiin pick dan ternyata lihat Boots. No Kibo, no bukan untuk EXP seperti yang aku bilang. Oh my god, Profesor? Masya Romer, like I said before ya, kita langsung menuju ke arah Onyx Esports versus Rebellion Zion. Oke, dan ini dia game pertama. Waduh, saya suka ini. Karena memang ngeri banget, gak tau kenapa aku kemarin ketemu Masya Romer. Itu kayak sakitnya. Buat numbanginnya susah. Tuh, dan lihat bahkan Fearless digaruk-garuk seorang Baras di menit yang pertama pun belum. Dia udah harus pulang, lihat bingung mau kemana. Dan bahkan langsung ada stiker EVOS dikeluarkan Kiboy. Val bahkan harus membantu pergerakan. Rotasi yang benar-benar membuat tim dari Rebellion kehilangan banyak waktu dan momentum. Iya, sementara kali ini mau nggak mau Valnya harus mengcover seorang Fearless tentunya di area atas. Sementara sama Kate tentunya makan coba untuk nahan di area midnya bersama dengan Swelo juga. Pergerakan inisiasi yang cukup agresif diperlihatkan oleh Kiboy dan dia Hammernya masih pakai Hammer Fighter padahal. Iya, karena ini dia memberikan damage dari Excalibur ya. Iya, itu sebutannya kalau misalkan di anak-anak komunitas itu emblem Excalibur. Tapi nggak tahu sih, aku nanti bakal lebih penasaran sama apa yang dibuat sama ROM itemnya. Apakah Dire Hit? Oke. Atau Encourage? Aku lebih ke arah Dire Hit kalau aku. Oke. Aku lebih suka Dire Hit karena memang burst aja sekalian emang nanti bakal menjadi salah satu tombak utama. Iya, apalagi build-nya ke arah total tank kan? Iya, total tank. Jadi emang bakal berada di arah depan dan lihat bahkan orange buff-nya sekarang masih level 2. Dari Suns menuju ke arah level 4. Fearless terpaut jauh. Memiliki satu bar retribution, nampaknya tidak akankah coba di reset kembali. Kiboy masih mau lebih dan ternyata retribution datang di saat yang tepat. Mencoba dihajar kembali Kiboy. 1 versus 2 bukan hal yang baik. Suns is coming, udah level 4 membuat seorang Val harus mundur ke arah belakang. Menakutkan Suns. Kali dengan pedang yang cukup tajam, siap untuk menumbangkan siapapun yang berada di garis depan Rebellion. Ya, gak cuma itu sih, ingat ada retribution juga. Dan masih ready bahkan retributionnya. Sementara kali ini nggak mau terlalu overcommit juga dari Rebellion Zion. Mereka ngelihat pergerakan cukup agresif, tapi kali ini di area midnya Swallow-nya sudah mulai diharus begitu saja. Dan hanya ngepoke aja dari seorang Suns-nya, langsung bergerak ke arah objektif yang pertama. Oke, Dairen sudah memberikan informasi dengan ada turtle yang sudah dibakar kali ini menjadi turtle bakar di arah bottom lane. Para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka sudah berkumpul menjadi 1 tapi 3 orang, 3 versus 3 di depan sana. Boot, it's coming. Kiboy yang memberikan distraction, berhasil mendapatkan turtle. Dia akan begitu saja dan bahkan Fearless masih bisa bertahan, berkuat tapi didapatkan. Kiboy harus hilang, execute Israel. 1 untuk 1 tapi mereka kehilangan Fearless for the jungle dari Rebellion Zion. Iya, ini menurut aku agak rugi sendiri karena Rebellion Zion mereka nggak dapetin turtle-nya, mereka kehilangan Fearless juga. Meskipun kayak Onyx cuma kehilangan seorang Kiboy kayak Iya, dan ini ngelihat satu ganking yang dilakukan mereka akan berhasil kayaknya. Lihat kali ini Val berhasil menarik matching mania mantap untuk pertama kali di arah top lane. Berhasil mendapatkan gold laner dari Onyx Esports, lumayan mahal Momochan. Ya, itu kena trapnya ini nggak sih? Trapnya kena ke arah Birul, jadi bukan ke arah Val. Valnya nggak ketahuan informasinya di mana. Yes. Benar, Kiboy dapetin goldnya karena di sini simbiosis juga. Nggak apa-apa diambil sama Kiboy. Tahu ujung-ujungnya Kiboy juga bakal berada di garis depan. Dia butuh item untuk saat ini. Sedangkan Boots yang dari tadi dominasi. Dan bakal lihat dia akan begitu saja dan para pemain dari tim Onyx Esports nggak mau terlalu terburu-buru untuk memberikan sedikit invasi dari bottom lane. Lebih memilih untuk damai untuk di menit yang ketiga. Ya balik lagi sih, nggak bakal terlalu di overcommit juga. Karena untuk sekarang Guinevere itu pasifnya ada 3. Dan itu langsung bisa nge-trigger dari ultimate-nya gitu loh. Nggak perlu ngeluarin skill 2-nya dan nggak perlu connect juga. Tapi lihat Val langsung mulai flicker maju ke area depan. Cewek masih ada shield tambahan dan bahkan dibalikin keadaannya oleh seorang Kiboy Suns mulai datang kali ini. Dan bahkan ada Hardguard mengarah ke arah seorang cewek dan dipukul mundur Birulnya. Nggak bisa berbuat terlalu banyak sementara di area bawah Dairen. Oke, mau coba 1v1. Nggak punya armor lagi, where are you going Dairen? Masih coba untuk di-poking, 1 pasif lagi dan bahkan flicker. Berhasil menyelamatkan tapi sorry to say. Berhasil diambil nyawanya di arah bottom lane oleh seorang Boots.
Iya, sementara bakal ada pengejaran kali ini ke arah pemain-pemain dari Onyx dan tidak ada yang connect dari Ironhawk seorang fall kali ini dan bakal memukul mundur. Cukup menculik dua pemain di area atas dan juga bawah kali ini Onyx. Mereka bakal reset lagi. Wow, papi boom. Dapatkan di depan sana, Keyboy tergigit begitu saja. Dimakan Detona. Welcome to my channel, Keyboy still survive. Ditarik dan bahkan Keyboy still survive dalam beaten. Oh my god, ganteng doang jago jiggle. Bahkan kali ini lihat, para pemain dari tim Rebel Legends mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Iya, itu udah di stop, kena stun, ditarik. Masih bisa bertahan tentunya dengan sprint yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Paul nggak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Malah dipukul balik sama seorang Sans, dipukul mundur. Nggak bisa terlalu overcommit juga dari seorang Paul karena dia sendirian. Inilah perbedaan romer antara Keyboy dan KB. Sama-sama K, tapi bedanya yang satu ganteng doang jago jiggle. Yang satu jago doang kagak ganteng. Ya gimana nggak jago jiggle modal ganteng. Aduh, tapi jangan lupa untuk beli Garuda Plus karena kalian bisa dapetin diskon 50% untuk pembelian tiket nonton MPL season yang ke-9. Oke, tapi ternyata lihat di arah bottom lane Keyboy masih mau lebih spell akan menjadi pilihan. Masih ada satu Flexus tapi ternyata masih bisa dihindari. Keyboy mencoba diselamatkan dan bahkan akan menjadi korban. Zat memberikan damage ke arah belakang dan bahkan hilang, tidak ada pilihan karena mau game. Swallow gak punya Flexus, immortality-nya pecah. Tapi ternyata Sas terperangkap, nggak boleh pulang. Maunya digoyang dan bahkan Sas survive. Oh my god! Tapi Boots mulai datang ke area belakang dan langsung menumbangkan Swallow yang berencana untuk lari, tidak punya Flexus dan Indah bahkan banget. mendapatkan dua pemainnya itu Birul juga yang tumbang di tangan seorang cewek. Indah banget Gila. komunikasinya, indah banget sih. Gila. Liatin gimana cara cewek ngedorong secepat mungkin dari laning phase-nya agar nanti kupanya ini yang bener-bener nahan agro damage dari turret. Yes. Dan Sansnya lewat karena dia masih punya electricity dan bahkan itu immune dari basic attack. Oh my Gila. god, itu nggak masuk di akal. Kita lihat masih benar-benar memberikan sedikit permainan yang luar biasa dari Onyx seperti arah bottom lane. Karena menurut aku pribadi itu adalah salah satu hal yang susah ketika terperangkap Banget. dan bahkan ada turret di depan sana. Kalau tidak ada komunikasi antara para pemain dari tim Onyx Esports, mungkin Sans itu udah menjadi rempey di arah bottom lane. Iya beneran, itu 1 lawan 3 dan dia sabar nungguin kupanya datang. Yes, kalau nggak salah Backup. 4 tuh. Empat ya? Iya, 4 kalau salah. Ada Samo emang di dalamnya, tapi kalau misalkan Sans tumbang ya Samo juga bakal ikutan tumbang. Iya, sama akan muncul ke permukaan dan buat kalian semua jangan lupa untuk saksikan MPL Off Game ya untuk tahu lebih dalam lagi tentang pro player kesayangan kalian. Iya, dan kali ini lihat setelah pertarungan yang cukup sengit di area bawah, reset lagi dari kedua tim tapi Keyboy siapapun di area depan digaruk begitu saja. Swallow dipaksa sepertinya untuk mengeluarkan Black Shoes namun belum dilakukan oleh seorang Swallow. Sementara Fall hampir aja tapi Ironhawk-nya tidak connect kali ini, tapi posisi dari seorang Fall sudah ketahuan. Oke, Conceal, Keyboy retribution on point. Masih mau lebih Keyboy ke arah belakang. Biru memberikan sedikit tembakan peringatan mundur. Jangan terlalu maju. Rebel Legends kali ini terperangkap di dalam zona yang tidak nyaman oleh tim Onyx Esports. Mereka bahkan ketertinggalan dengan 4.000 gold di menit yang ke-7 di arah bottom lane. Cewek seperti biasa, agro turret again dan kita akan fall. Satu hit terakhir dari Cewek memberikan satu buat poin yang mahal. Swallow, Flexus lari keluarkan. Satu terperangkap dalam daerah dan juga Swallow, tapi damage-nya terlalu besar, masih bisa selamatkan. No one last hit. Flicker yang sangat on point, tapi Cewek ingat dia bukan killing spree, dia terperangkap. Zat, Detona, welcome to my channel dan shutdown akan didapatkan oleh tim Rebellion Zion. Yes, dan double kill diamankan oleh Biro kali ini mengejar ke arah seorang Samu Hate. Namun masih punya flicker untuk mundur dari seorang Samu Hate. Keyboy pun lihat pergerakan dari Fearless dan juga Dairon di area midnya, tidak mau terlalu overcommit setelah kehilangan Sans dan juga Cewek. Lihat shutdown farming yang dimiliki dari tim Rebellion Zion setidaknya membuat Sans agak bisa terkejar sedikit, Profesor. Iya, tapi balik lagi sih, ini yang hancur dari bagian kanan dan kirinya. Dan lihat dari Keyboy-nya, dia terpick off sendirian. Dan bahkan lihat ada Boots yang mencoba untuk membalaskan 1 untuk 1 tentunya setelah Violet-nya connect. Apa what are you doing? Tidak ter-outplay. Dan bahkan mereka kehilangan 2 player hampir saja. Fearless menangkap 1 buah poin tambahan dari seorang Sans, tapi Biru di belakang sana mencoba untuk memberikan distraction. Fearless dan bahkan Biru masih coba untuk my god! Lihat Biru, kekeran mautnya. One shot, one kill. Dia ternyata percaya diri dengan darahnya tinggal setetes.
Dia percaya aimnya dia, Profesor. Iya, dia balik lagi sih, udah ngeliat sempat Samonya bener-bener sekarat dan masih mengejar ke arah Birul ya. Padahal kalau misalkan kita ngelihat satu momen aja dengan render apati ultimate dari snipernya ya otomatis connect, apalagi udah punya Blade of Despair. Malefic Roar juga kayak yang aku udah bilang tadi kan. Ini Malefic Roar udah jadi item wajib banget untuk sekarang. Jadi secepat mungkin selesaikan daripada nanti telat. Dan Demon Hunter Sword karena Keyboy nanti HP-nya bakal makin lebih tebal lagi di bagian late game. Untuk sekarang, dia pun udah punya satu Ares Belt dan kayaknya akan langsung menuju ke arah Twilight Armor tanpa adanya Curse Helmet. Dia punya Guardian Helmet di sini. Guardian Helmet, tapi ini akan menjadi counter kalau dia terlihat dengan adanya Demon Hunter Sword. Suelo mencoba dikejar, Boots ada di belakang sana. Lexus mencoba untuk menggeser, tapi ternyata Boots loncatan mautnya tidak berhasil, loncatan indah. Violet Requiem belum dikeluarkan. Boots Sakaratul Maut akankah bertahan, Boots tershut down again dari top lane. Tyrant bersama dengan kawan-kawan dari tim Rebellion berhasil menumbangkan Boots dan di bottom lane. Ternyata distraction untuk mendapatkan satu Babalot yang terhormat. Akankah mereka sempat? Akankah waktunya cukup? Tapi Suns is coming, Retribution is delay untuk kali ini. Cooldown yang didapatkan. Tapi nampaknya Rebellion Zion masih belum mampu untuk melakukan invasi di arah Lord yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, dan malah lebih memilih untuk mendapatkan objektif turret tentunya dari seorang Birul kali ini dengan 4-1-1 yang kemudian dimiliki oleh seorang Birul. Mereka lebih memaksakan kayak oke, kita push aja objektif turretnya, kita nggak dapetin Lordnya, kita baru majuin lagi minionnya kali ini dan baru nahan Lord yang akan muncul tentunya sebentar lagi. Dan buat teman-teman juga yang lagi nobar nih dan lagi lapar, jangan lupa untuk pakai kode promo MPL ID XGrab untuk dapetin diskon 50%. Yes, bukan hanya itu aja. Lord tidak terkawal. Lordnya masih cilik, Profesor. Dan bahkan Suelo dipaksakan oleh seorang Keyboy. Belum Teraksuki. Lihat, tapi ada tanda bintang di atas kepalanya. Dari Samo HT udah memberikan instruksi kalau mundur. Kayaknya dari tadi dia cuma hard guard Karasan sih. Jadi kayaknya harus harus udah mulai diapalin patternnya. Ya. Kalau seandainya targeting utamanya tuh bukan cover ke arah Keyboy. Keyboy ini cuma satu distraction aja gitu loh. Cuma satu pengalian isu aja. Dan nanti mungkin akan lebih difokuskan kepada core utamanya atau jungler utamanya itu Suns dengan menggunakan Karina. Oke, cewek seperti biasa. Nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Mau baku hantam, baku belah, baku bonyok. Tapi ternyata PT Bongkar Turret Sejahtera masih tetap melakukan tugasnya. Momotion. Sementara Lordnya yang sudah vanish tentunya di area bawah. Masih Lord pertama, masih Lord yang cukup mudah ditumbangkan oleh Rebellion Zion kali ini. Sementara Birul bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu ke area busnya. Bakal dilontarkankah? Sepertinya bakal ditahan begitu saja. Dan ini mencari momentum lagi dari kedua tim. Dengan perbedaannya tuh nggak begitu jauh sebenarnya di menit yang ke-12. 1000, hanya 1000 saja. Malah kekejar. Malah bisa dikejar. Kekejar. Ini kekejar dari gold yang cukup jauh. Dan ini ada fun fake di mana dari 81 game yang telah berjalan di MPL Indonesia. Ini pertama kalinya Macha dan juga Guinevere dipilih. Tapi lihat ke depan sana. Udah gak ada Black Shoes again. Gak ada Purify. Sudah ditumbangkan. Dan malah kali ini lihat mereka ditumbangkan di menit yang ke-12. Udah lumayan lama. Kembali ke lane after. Bupa dan Violet Requiem. Fearless double up damage. Bahkan Boots tertangkap. Boots hilang. Satu buah bloody hand yang on point from Val membuat Boots lumpuh tak berdaya di tengah sana. Iya, tidak bisa keluar dari tangkapan. Tentunya di area mid turretnya harus tumbang. Satu pemain dari Onyx Esports sementara Rebellion Zion cukup dengan pick off satu persatu sebenarnya. Ya, permasalahan utamanya adalah karena semenjak di top lane tadi kita sudah melihat Boots tershutdown ya. Udah kedua kalinya. Ini bakal jadi point shutdown yang lebih mahal. Masalah utamanya juga gold leadingnya perlahan-lahan kemakan gitu loh. Birul, dia farming dan Dairennya ini makin lama. Semakin dia punya item tank, semakin dia lebih durable dalam sebuah teamfight ya. Dia bakal lebih mengerikan. Kenapa? Karena dia menimbulkan true damage. Oke, tapi lihat Dairen. Tidak punya udah mulai pecah. Di follow up kah? Tidak. Paul langsung merespon di arah bottom lane. Cewek coming menuju ke arah seorang Sas. Ternyata Dairen mencoba di pick up. Paul harus hilang. Terlalu offside. Langsung dirasuki oleh seorang Samo HT. Sas masih mau lebih. Menyangkut di arah satu buah tembok. Tapi Fearless gak peduli apapun yang terjadi. Mencoba untuk mempertahankan diri dan Violet Requiem. No! Hindari Detona. Welcome to my channel yang on point. Nampaknya masih membuat Fearless bertahan. Masih membuat Fearless berhasil mundur ke arah belakang. Iya, dan bahkan mengusir pemain-pemain dari Onyx kali ini setelah ada Suelo juga yang mulai membantu mengcover pemain dari Rebellion Zion. Tapi ternyata Onyx Esports itu hanya mengalami isu karena mereka berhasil untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Itu ada yang lihat nggak tadi? Immune dibalas immune. Iya, Detona. Makanya gue bilang itu Detona Solakamnya langsung di immune dengan satu Violet Requiem. Dan kalau misalkan melihat dari player Gold by Live by Mandiri, ini cewek bener-bener makan banyak banget semenjak tadi dia ada di arah bottom lane.
turret itu akan menjadi sahabatnya yang udah dirontoki dari bagian top dan bottom lane. Dan damage deal-nya cewek seperti biasa sebagai gold laner. Damage-nya udah besar banget Profesor. Keyboy mencoba untuk memaksa, mencoba untuk dipakai satu Black Juice-nya. Keyboy masih bertahan. Gak mau di overcommit dan bakal lihat turretnya tanpa ada minion. Oh my god, langsung hilang dan kata tersisa Sans. What are you doing? Terlalu dalam with the traction dan bahkan di belakang Sarus Swallow tidak bisa mempertahankan kawan-kawan dan memilih untuk mundur dengan Black Juice-nya. Iya, sementara Lord yang udah mulai berjalan di area atas, Keyboy bakal nahan di area depannya. Dairan juga nggak mau kalah. Sandbag-nya dari pemain Rebellion Zion masih bisa menahan pergerakan Onyx Esports dan bahkan nahan Lord yang kedua kali ini di menit yang ke-14. Namun dari Onyx mereka nggak dapetin turret pun di area mid-nya. Ya mungkin akan ada banyak pertanyaan, Bang kenapa itu kok Masya ultimate-nya sakit banget? Iya sekarang emang damage-nya seperti itu. Jadi 30% dari total HP-nya Masya itu akan dijadikan damage ditambah 500 kalau nggak salah. Damage reduction ya? Bukan damage reduction tapi total HP-nya. Jadi kalau seandainya darahnya segini nih, dengan Twilight Armor, dengan dia bikin Radiant Armor, abis itu Semakin dia banyak bikin, darahnya semakin besar damage-nya. misalkan darahnya 10.000, 30% dari 10.000 adalah 3.000. 3.000 damage. 3.000 tambah 500. 3.500. Ya, Ya kalau ngambil 2 1.500 yuk, ambil. Kayak gitu. Ya nggak nawar dong. Ini bukan nego. Benar, ini rumus. Rumus. Cara ngitung gimana damage dari Masya. Jadi semakin tinggi HP kamu, damage yang akan diberikan semakin tinggi juga. Makanya Birul, ya salam tempel tadi. Salam tempel. Dan bahkan cuma dicolek AU. Dan bahkan Birul juga harus bingung nih. Dia mau apa buat sekarang? Wind of Nature. Musuhnya Magical. Oke. Pas ketika dia buat Kara Magical, damage dari seorang fisikalnya cewek terlalu sakit. Jadi Birul nih agak gundah gulana di sini Momo-chan. Gundah gulana. Dan Gundah. bahkan Ya, galau. dari segi itemnya lihat deh, Sans-nya aja udah punya Winter. Jadi agak sedikit PR ya untuk nangkep ke arah Sans. Apalagi dengan combo dari Curse Helmet dan juga Guardian Helmet. 2 helm nih. Tadi masuk Pak. Dia makanya Iya, berani makanya. Dia banget masuk, tadi. Ya, masuk nggak- Winter. Nggak bakal takut dia. Iya dia Apalagi masuk. udah ada Twilight juga, dia mungkin akan menuju ke arah Blade Armor. Birul mungkin akan dalam ancaman. Kenapa? Karena Blade Armornya ya bakal jadi sebuah masalah nanti di late game. Oke, Blade Armornya sangat mengerikan tentunya. Tapi ingat sebentar lagi kita bakal memasuki Lord yang ketiga. Dan apakah Lord yang ketiga ini akan berada di Lord yang di menit 18? Lord sudah dewasa atau malah mereka akan dapatkan dengan cepat? Karena Tapi mereka belum tentu sih. mereka memilih ke arah laning phase-nya. Mereka memilih ke arah landing phase. Iya, menang dapat Lord, laning phase-nya walaupun belum Lord landing 18. management ya di Yes, late game. landing manajemennya. Ya balik lagi sih, di late game landing management juga merupakan salah satu poin penting juga yang untuk mendukung kemenangan kita. Apalagi dalam keadaan Rebellion Zion ini under banget farmingnya. Jadi dia butuh farming dan lihat damage-nya. Sakit banget lihat Keyboy memaksa tentunya Black Shoes keluar dari seorang Swallow kali ini, tapi ada beberapa pemain dari Rebellion Zion mencoba untuk mengcover, tapi lihat Keyboy masih lanjut, tapi terkena satu buah stun tentunya dari seorang Fall Body hanya connect dan bahkan tumbang. Kali ini Sans lihat Detonas welcome mencoba untuk melahap ke arah serangan, tapi langsung ada backup yang baik dari seorang Bus, tapi kali ini masih mau lebih dan bahkan Biol ini keadaannya oleh pemain dari Onyx Esports sendiri. 3 tumbang dari Rebellion Zion dan bahkan Dairon pun harus kehilangan immortality-nya Oji. Banget, lihat di situ di arah bottom lane. Mereka coba bertahan dan mereka tutup jalannya Biru untuk bisa mengedil damage. Lihat, cutting rotation dilakukan oleh tim Onyx Esports bahkan membuat Rebellion Zion gak bisa ngedil damage dengan maksimal. Delivery damage yang gak masuk dan lumpuh. Tipe di sana mereka kehilangan banyak banget poin dan bakal cewek again and again. PT bongkar turret sejahtera is back kali ini Profesor. Iya, bahkan lihat gameplay yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx Esports. Ditutup Mereka tidak loh. cukup damage-nya tentunya untuk men-take down seorang Sans. Lagi dan lagi. Efek baru Guardian Helmet. Ketika team fight, kita tetap ngeregen 0,5% dari total HP. Benar, Tetap regennya dapat benar-benar. darah jadinya. Tapi yang gila adalah gimana caranya langsung ditutup. Lihat Biru nggak bisa kemana-mana, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Ranger Mas, Yes, welcome to Mobile Legends. welcome, Welcome to Momo-chan. Mobile Legends. Welcome to the land of down. Wow, Ayo. dan tentunya di mana Boots juga sebenarnya tadi bagus banget sih coveran dari Boots menurut aku. Itu kalau Boots yang nggak datang mungkin Iya, iya. Sans-nya bisa tumbang. Mungkin damage-nya akan cukup apalagi udah ada Iron Hook yang ready di sana. Oke, Val? Sans kali ini tapi Val terperangkap mencoba di komitisasi dapatkan Val, immortality-nya pecah. Bakal coba didapatkan, mereka kehilangan satu frontliner dan bahkan Kimo di depan sana memberikan damage yang cukup banyak. Oh my god, ini bisa menjadi bencana. Rebellion Zion 4 versus 5 bukan hal yang baik. Minion bergerak di arah mid lane pun sama. Clear yang cukup cepat, Kimoy lihat lari-lari ke sini kemari menuju ke arah Biru dan lihat one last hit. Hampir hilang. Masih ada flicker ke arah belakang. Fokus ke arah turretnya dan ini nampaknya Onyx Esports akan mendapatkan game yang pertama. Rico tas dari seorang Sans di depan sana. Lihat
taunting yang gak berhenti-berhenti dari Suns di depan base-nya sendiri. Dan itu immune. Immune ya? Karena dia mainin pedangnya kan. Dan Softblade otomatis kayak basic